lagu ya jalap kamat tuan guru mesigit den tahu sepan tukang kamat karang panas tiu ni pokok arah engat ne pak imam ngaji ndak ada lima ya. Nah itu kita zalim ini ya, zalim si nyuruh kamat itu. Siapa yang pantas menyuruh kamat? Imam. Mundeman datang imam ndak macam-macam besuruh kamat, si de zalim itu. Zalim kenapa? Zalim kepada haknya imam. Marah you be paut jari imam. Ya. Paut terus ndak dengar lalu. Ya, ini teguran keras. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil athhar ajma'in. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawluna. Allahumma yassir wa la tu'assir rabbi tamim bil khair. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-Mukarramun, segenap tokoh agama, tokoh masyarakat yang ta'zimi, yang muliakan, para asatiz, mami-mami tiang, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja-remaji, singkatnya hadirun hadirat, jamaah majlis ilmu maghrib dan isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, senantiasa bersyukur kehadirat Allah Jalla Jalaluh bahwa malam niki di tengah kesibukan kita masih sempat hadir untuk di rumah Allah Subhanahu wa taala niki dalam keadaan sehat walafiat guna kita sama-sama menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, ridha, barakah, inayahnya pada kita sekalian sehingga setiap hajat dan munajat dalam doa-doa kita malam ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam senantiasa kita sampaikan pada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita kitab Nashihul Ibad. Berikutnya wal maqalatus sadisatu an Abdullah ibn al-Mubarak Hufaid al-Qadhi Nuh al-Mirzawi. Nasihat yang berikutnya datang dari tabi'in, yakni dari Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak niki adalah ahli tasawuf. Beliau mengatakan dalam nasihatnya, man shalla kulla yaumin isnatai asyrata rak'atan faqad adda haqqas salah. Barang siapa yang setiap hari semalam, sehari semalam itu salat sejumlah 12 rakaat, maka sungguh dia telah melaksanakan hak-hak salat. Nah, jadi hak salat niki bimakna sempurnanya salat. Ndekne ini tersebut salat kita sempurna bagaimanapun caranya kalau tidak ditunaikan sunnah-sunnahnya, yakni simbe hak salat nu 12 ya, 12. Kalau yang salat wajib kan 17 ya. Terumbuk isi sempurnanya hak salat yakni 12. Mbiya si 12 nu rakaatani qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh atau salat sunat fajar. Masyhur hadisnya dan masyhur faidahnya, lebih baik dari dunia dan isinya. Wa rak'atani qabla adh-dhuhri, dan 2 rakaat sendeman zuhur. Wah pira 4. Wa rak'atani ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur, berarti 6. Wa arba'u raka'atin qabla asrin, 4 rakaat sebelum asar, pira 10.
kemudian wa rak'atani ba'da maghribin, dan 2 rakaat setelah maghrib. Niki yang haqqus shalah aslinya, ya, walaupun banyak riwayat yang berbeda, ya, atau selebih masyhur lagi niki yakni sampai dengan 20 rakaat, ya. Misalkan qabliyah subuh 2, qabliyah zuhur 2, qabliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 4, qabliyah asar 4, qabliyah maghrib 2, ba'diyah maghrib 6, kemudian qabliyah isya 4, ba'diyah isya 4. Nah niki si paling aulu, si paling atas wah. Pira jarine nu? 20 kurang lebih. Niki haqqus shalah. Tapi minimalnya dendek wah bilin si 2 qabla subuh, 2 qabla zuhur, 2 ba'da zuhur, 4 qabla asar, 2 ba'dal maghrib. Ba'dal maghrib niki yang minimalnya. Lamun dia tercukupi ukuran si 12 niki, maka berarti pelungguh belum menunaikan haknya solat. Hak solat bermakna ya sah solat wajib lagu ini sempurna. Ya, karena bagaimanapun juga Rasulullah niki paling sempurna solatnya. Ini Rasulullah paling sempurna atau tidak? Paling sempurna, tetapi beliau tidak pernah kehilangan hakus solat qabliyah ba'diyahnya. Ukurannya Nabi ndak nyunat ya sempurna, ya. Nabi itu Rasulullah, ya. Karena apa? Karena paling khusyuknya, paling sempurnanya. Lamun itu kan, ya, ini sempurna kira-kira dengan rakaat pertama sampai terakhir. Nah, ini wah paling sehusyuk-husyuk dari rakaat pertama dong. Allahu Akbar nih. Dah lewat dagang cilok dong. Nah, lain wahani itu artinya tidak akan pernah sempurna. Rasulullah itu yang paling sempurna saja tidak kehilangan hakus sholat. Maka pelungguh makin yang sudah ngaji niki, tunaikanlah hak sholat. Iyalah ampuk sholat kita itu tanha anil fahsya'i wal munkar, ya. Kenapa? Karena awal ayat itu dimulai dari aqimis sholat, ya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah, ya, dirikan salat, ya, dirikan salat bermakna apa? Hakus salat, hak salat yang kita tunaikan, bukan wajibnya to, karena Nabi tidak mengajarkan wajib to, lagu mengajarkan sunnah, ya. Sibuk-sibuk pelungguh wah ukuran yang dia tebau kerjakan sekarang, ya bisalah diqadha. Kanggo ndek teqadha salat qabliyah, kanggo kodoklah dia ba'diyahnya, ya. Saking apa? Saking hakus sholat itu penting. Lamun ba'diyah nek kanggo tekodok, lamun lenggas asar zuhur ne gawe dan ini itu sudah makomnya berbeda, ya. Nah, jadi tunaikan jamaah ampuk ne hakus sholat kita dapatkan. Kalau hak sholat sudah didapatkan, maka sholat kita itu insya Allah diterima dan doa-doa kita pun mustajabah. Ialah bedanya dengan alim, kan cende alim. Alim sholat dia tahu hak sholat gimana, ya qabliyah ba'diyah itu ukurannya dan sekedar sunat buat dia wajibkan dirinya, ya. Kenapa? Karena tidak akan pernah sempurna sholatnya tanpa qabliyah ba'diyah. Nah niki dengan awam bisa jadi mencukupkan wajibnya toh, menggugurkan kewajiban. Munitasi alim bukan hanya sekedar ingin menggugurkan kewajiban, tapi untuk lebih dari sekedar kewajiban, mau teupah. Nah, beda milih sekedar gugur lagu dia mau upah, beda milih mau upah itu yang penting, ya. Arwah aku dakan dia mau upah wah ini dia beda berdagang, ya. Si dia berdagang atau nih dagang, apa tujuan dia berdagang? Darah aku demen-demen wah menderugi alur wah dia beda berdagang tidak mariantun, ya. Ya, karena kita ini kan bermuamalah dengan Allah. Wa man yuqridullaha qardan hasana. Saya berdagang, bermuamalah, berjual beli dengan Allah. Allah suruh kita bermuamalah, berjual beli dengan Allah, ya. Maka kalau kita jual beli dengan Allah dengan baik,
maka Allah memberikan apa? Memberikan untung yang melebihi batasan-batasan kita. Ya, muamalah tipe manusia bisa jadi rugi, tapi ke Allah pastinya menguntungkan. Nah, ialah ampuk te ngaji jemaah, ampuk te gawe haqqus solat. Hak solat itu, subuh tidak bisa berdiri sendiri, tanpa haknya ada qabliyah subuh. Zuhur tidak bisa berdiri sendiri, tanpa haknya qabliyah ba'diyah. Asar pun demikian. Ya, nah niki walaupun sunnah sila gawe bau ndek bau, tetapi apa hakus sholat itu tetap ada pada sunnah itu sendiri. Nah niki kemudian rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli qablaha arba'an yufassilu bainahunna bit-taslim walid Tabrani, riwayat Imam Tabrani. Ya, Allah merahmati, ya, rahimaniki bimakna ad-du'a, ya, bimakna rahimahullah, mudah-mudahan Allah merahmati leng Allah man shalla qabla al-asri arba'an, tipa dengan sembahyang qabliyah asar 4 rakaat. Karena Rasulullah biasa melakukan salat qabliyah asar 4 rakaat, terpisah isi salam 2 kali, berarti 2 rakaat. Bau masih tegawe jadi satu salam 4 rakaat. Berarti lamun rahimallah, berarti Allah akan memberikan kita rahmat. Pasti wahnu mendemet le rahmat angka dendek pete rahmat le balik. Ya. Sairan rahmat. Ya go rahmat. Apalagi ti ya, rahmat itu cari di qabliyah asar. Ya, itu sebanyak-banyak rahmat, termasuk kita masuk ke doa Nabi rahimallah, semoga Allah merahmati. Itu doa Nabi, lamun Nabi berdoa pasti ijabah. Berarti setiap orang yang masuk di 4 rakaat qabliyah zuhur pasti mau rahmat. Ya, mau rahmat. Rahmat itu apa? Ya, rahmat itu penggerak segala kebaikan dan penggerak kita menuju surga. Ya. Nah, yeun tante gawe 2 rakaat lagu ya jalap kamat tuan guru mesigit den tau sepan tukang kamat karang panas tiu ni pokok ara engatna pak. Mama ngaji ndak ada 5 ya. Nah itu kita zalim ini. Ya zalim si nyuruh kamat itu. Siapa yang pantas menyuruh kamat? Imam. Mundeman datang imam ndak macam-macam besuruk kamat, si de zalim itu. Zalim kenapa? Zalim kepada haknya imam. Marah you be paut jari imam. Ya kan? Paut terus ndak dengar lalu. Ya, ini teguran keras. Ya, artinya ikutilah patokan jam itu. Arakan patokan jam teh. Menuah muni pira menit lah itu. Pira menit sah? Ya 15 menit lah. Ya 15, apalagi subuh belu jemaah. Ndi karena apa? Luwe hajat batur, mben lek jeding, mben koko, mben apa aja. Ya. Terus burung dengan isi ini kadang berjamaah ke aneh harun kaman ini waktu sembahyang mah uni. Nah jadi hakus sholah itu ditunaikan juga berkaitan tentang hak menjadi apa imam. Jadi ada yang tante kamat berikanlah jeda ampun nemu hakus sholah mele tenyunat lagu apa ka jelap sena kamat pelunggu hendak jari makmum dindi alot lalu ya gumana bares na datang muntemele aruan mau bearuan datang ya sida tertunggu sampai 20 menit ya jangan juga. Begitu juga imam ya seharusnya lebih awal juga ya dende ia jariantian masih di. Nah niki artinya sama-sama kita saling menguntungkan, simbiosis mutualisme. Ya artinya saling menguntungkan, yakni imam itu
dapat haknya, makmum juga dapat haknya. Jadi 2 rakaat ni lamun bau 4 rakaat. Mun dene bau qabliyahnya qadha lah ba'diyahnya. Qabliyah itu diqadha ba'da asar. Bolehkah? Sebagian ulama mengatakan membolehkan, tapi bagi yang istiqomah. Lamun dek wah-wah jadi ndik ke. Ya ku mana ngentek ngampahang jan bare sah teqadha uni. Cekat sih. Kemudian man shalla 4 raka'atin qabla al-'asri haramallahu badanahu 'alan nar. Barang siapa yang solat sebelum asar 4 rakaat, yakni Allah haramkan juga tubuhnya tersentuh api neraka. Nah niki selain pelungguh dapat rahmat, haram neraka menyentuh tubuh kita. Ma min abdin yusalli lillahi ta'ala fi kulli yaumin. Tidaklah seseorang solat setiap hari sintai asyrata rakaah, yakni 12 rakaat tatawuan sunnahnya, ghairu faridatin, selain faridah, selain yang wajib, illa banallahu lahu baitan fil jannah, melainkan Allah bangunkan baginya di surga itu satu bangunan. Jadi lamun tegawe 12 rakaat niki dalam hadis pertama maulah itu yakni menunaikan haqqus shalah, berarti sempurnalah salat kita. Lamun hadis kedua salat qabla asar 4 rakaat itu yakni mengharamkan tubuh kita tersentuh api neraka dan mendapat rahmat Allah. Kemudian menunaikan juga 12 rakaat dalam hak salat, kata Nabi niki membuatkan kita bangunan, satu bangunan di dalam surga. Dalam surga mendemele balik le surga banyak-banyaklah salat sunat tu, bangunannya banyak nanti di surga. Jadi berketuan ngumpi beli surga ya seluas-luasnya. BTN mesak doh ngepeang ukuran tu. Man shalla qabla zuhri 4 rakaatin, kemudian selesai salat sebelah zuhur, sebelum zuhur 4 rakaat, 4 rakaat. Ka'annama tahajjada bihinna min lailatihi. Ya. Seolah-olah dia itu tahajud semalam suntuk dengannya. Nah niki. Jadi 4 rakaat sindik man zuhur niki adalah pahalana mara angkun itu tahajud semalam suntuk. Ni semalam suntuk. Wadah semalam suntuk tahajud 2 rakaat. Ya, semalam suntuk itu makanya dijaga betul qabla zuhur niki jamaah. Ndi karena dia kata Nabi dalam kitab Bidayah tersebut qabla zuhur niki tauna terbuka selaput pintu langit. Tauna terangkat amal. Ya, kemudian teikutinlah solat kita isi 70.000 malaikat. No. Qabla zuhur no 4 rakaat. Ya, ia terikutin isi 70.000. Ya, lui makmum sida 70.000 malaikat. Doa yang pelungguh agar pelungguh niki dapat selamat, dapat berkah, dapat rahmat segala-galanya dari Allah Subhanahu wa taala. Niki pentingnya qabliyah zuhur 4 rakaat, 2 rakaat atau dipisah atau disambung. Wa man shallahunna ba'dal isya, selesai 4 rakaat juga setelah isya. Nah niki sering kita sebut salat isya setelahnya 4 rakaat kamitslihinna min lailatul qadar. Nah ini lebih hebat lagi, 4 rakaat ba'da isya itu pada marak full tahajud semalam suntuk, terus pelungguh mau Lailatul Qadar. Ya, seolah-olah kita full mau Lailatul Qadar semalam suntuk, isinya adalah yakni tahajud. Dalam hadis lain tersebut oleh Sayyid Muhammad, yakni beliau mengatakan la tad'ahanna, jangan pernah meninggalkan 4 rakaat ba'da isya. Karena apa? Karena dia tercatat adalah Lailatul Qadar di Masjidil Haram. Ya, pelungguh dapat
malam Lailatul Qadar le Masjidil Haram leite padahal tu ada sembahyang 4 rakaat mau sida pahala Lailatul Qadar padahal bulan Ramadan belum nyampe lagu wah demo Lailatul Qadar mau de Lailatul Qadar enak piran Ramadan mau atau ndek ndek ya insyaallah mau ndek maka 4 rakaat ba'diyah Isya itu pahalanya pelungguh dapat full tahajud semalam suntuk kemudian Lailatul Qadar ya itu sama dengan 4 rakaat qabliyah zuhur nah niki dendek ampahang di 4 rakaat angka si paling afdol inggas isi dan qabliyah zuhur. Wa min thamma qala Ibnu Mas'ud kemudian setelah itu Ibnu Mas'ud mengatakan laisa syai'un ya'dilu salatal lail nek nara ibadah apapun yang menandingi salat malam min salatin nahar dari salat siang nara ngalahang salat le waktu malam salat siang nek nara salat apa jadi gawe le kenjelu nek ini kalah isi salat malam yang kak lamun solat sunnah yang mutlak solat sunat si mutlak dia berhubungan dengan waktu afdolnya itu malam na tegawe solat hajat kah solat mutlak kah solat taubat kah solat istikharah kah solat tasbih kah afdol malam karena selapu pegawaian sunat si paling afdol nu malam kancin darak nandingin pegawaian sunat malam le siang nah itu nanti kenapa malam? Karena malam itu adalah tempatnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, menantang kita. Apakah kita mau datang ke Allah atau tidak? Terus marangkun HP ledang luwe dengan dek ngadu pulsa, sinyal sejang kenceng, ye tu ngadu tu. Ya, maka sehebat-hebatnya illa arba'an qabla zuhri kecuali arah sekik bau nandingin solat malam le waktu qabliyah zuhur 4 rakaat nah hanya qabliyah zuhur saja si mampu menandingin fadilat pahala solat malam di antara duha atau syuruk atau ba'da zuhur qabliyah asar ya niki nenarak nandingin solat malam kecuali 4 rakaat qabliyah zuhur angka jaga-jaga 4 rakaat qabliyah zuhur niki rugi tendek jaga sangat ia fadilatnya pada malam tahajud pul niki kami selihinna min lailatul qadar wa fadluhunna ala salatin nahar dan keutamaannya atas solat siang kafadlil jamaati ala solatil wahid ya. Keutamaan solat 4 rakaat qabliyah zuhur itu seperti keutamaan orang berjamaah atas solat sendiri ya. Artinya daka tersembah yang berjamaah misalkan masih kalah pahala berjamaah itu isi 4 rakaat qabliyah zuhur itu lagu dendek deparan berdendek wah ku berjamaah itu namanya bodoh ya meninggalkan yang satu untuk mendatangkan yang satu kalau yang wajib ya tetap hukum wajib ya mesti tidak bisa dikalahkan yang wajib dengan sunnah ngumbe-ngumbentan tetapi dia itu membandingi keutamaannya pelungguh sholat berjamaah ya ndek de sembahyang qabliyah 4 rakaat ya itu bisa jadi lebih kalah berjamaah pelungguh ya berjamaah pelungguh dengan orang yang 4 rakaat qabliyah zuhur walaupun tidak berjamaah nah angka ukurannya de telat-telat solat zuhur tunu usahakan bisa sebelum zuhur qabliyah dulu maka pelungguh bisa menandingi orang berjamaah yang tidak solat sunnah sunnah. Nah itu berapa lagi makin kias aulawinya ini sudah berjamaah terus qabliyah zuhur 4 wah itu sudah tidak terhingga lagi lagi nah niki zaman ampuh tu gawe solat sunat niki dengan ilmunya 4 rakaat niki wa kana sallallahu alaihi wasallam
dan adalah kata Ibnu Mas'ud Rasulullah SAW yusallihinna, dia solat 4 rakaat sebelah zuhur itu pasti. Rasulullah tidak pernah kehilangan 4 rakaat qobliyah zuhur, ya niki. Wa yutawwiluhunna, dan beliau memanjangkan ar-ruku' was sujud, biluangna sampai ruku' sujudna si Rasulullah le 4 rakaat niki. Sehingga Nabi sina ketuan Nabi, fa innaha sa'atun tuftahu fiha abwabas sama, karena bahasa Nabi sina ketuan sehingga ia tahu ane terbuka selaput pintu-pintu langit. Mele dengan ingat pintu langit terbuka, nu wah nu qobliyah zuhur nu angkat atas. Ya, gimana ya salat qobliyah zuhur itu saatnya dibuka pintu langit. Apa kata Nabi? Fa uhibbu an yas'ada li fiha amalun saleh, saya suka dan cinta naiklah amalku di saat itu sedang terbuka. Artinya Nabi bahwa pastilah nanti terima doa itu. Terus 4 rakaat masih ada jeda, belum berdoa, doanya sudah pasti sampai ke langit, ya. Tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang waktu zuhur juga niki agak beluang sekedik jeda kamatnya dengan azan iqamahnya bang dengan 4 rakaat. Jadi si perlu pelungguh jaga itu subuh, qobliyah subuh beluan sekedik si bang jeda. Zuhur qobliyah itu beluan sekedik jedanya. Asar silahkan tidak apa-apa, maghrib silahkan karena pendek, isya silahkan. Jadi nu dua nu jaga, yakni subuh kance zuhur itu dijaga waktu kamatnya agak mundur sedikit, ya. Nah niki sehingga Rasulullah ndek wah milin ieu, ya. Kemudian wa man shoma kulla syahrin salasata ayyamin wa yamul bid, ya, faqad adda haqqas siyam. Sai ini saum puasa, sai salat saum puasa dalam setiap bulan 3 hari, faqad adda haqqus siyam, sungguh dia menunaikan hak siyam. Jadi ada haqqus shalah, ada haqqus siyam. Haqqus shalah sempurnanya salat kalau ditunaikan haknya 12 rakaat. Ada haqqus siyam, ya. Haqqus siyam berarti sempurnanya puasa kita tidak di Ramadan saja, tapi puasa bulanan kita itu haqqus siyam. Apa nu telu jelu le ni tanggal 13, 14, 15 setiap bulan ya waktu puasa niki haqqus siyam pasti wah sempurna puasa ente. Senin Kamis atau nanti 13, 14, 15. Wa man qara'a kulla yaumin mi'ata ayatin faqad adda haqqal Qur'an. Kemudian si terakhir saya membaca pira 100 ayat bilang jelu. Nah niki di antara haknya, hak-hak niki. Di antaranya saya membaca 100 ayat sejelu sekelem. Faqad hadda haqqal qiraah, sungguh dia telah menunaikan haknya Al-Qur'an. Berarti sejelu minimal pira 100 ayat. Sekedik nu. Sekedik atau lu? Tentu ke. Ya. Tinggal dikalikan saja, misalkan hingga subuh pira? 20 ayat. 20 ayat kali 5 waktu ya sudah 100 ayat. Jadi seolah-olah Al-Qur'an itu menyuruh kita untuk membacanya. Tunaikan hakku dengan Al-Qur'anu. Hakku nu apa? Minimal dibaca sejelu 100 itu kata Nabi. Ini 100. Ya, Rahman pira ayat sejelu. Ya, dah pakai ayat. Ya, jadi minimal 100 ayat. Ambillah yang kontek-kontek, kan si kontek-kontek terakang seki ayat. Ya, misalkan dari apa? Dari At-Takasur, Al-Mutakasur satu yang pendek-pendek ini sudah mencukupi satu Quran, satu surat itu bisa sampai 5, isinya 6, 7, pokoknya 5 surat pendek-pendek bisa jadi masuk ke 100 ayat.
surat ayat. Mun wah tertunaikan hakul Quran, otomatis Al-Quran akan menjadi pelindung kita, syafaat kita jamaah. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'ul ma'ab. Nah niki hak-hak ni, hakus solah ada 12. Hak solat ara pira? 12. Hak puasa ara telu, 13, 14, 15. Haknya Al-Quran yakni 100 ayat. Nah niki bagai tambahan ampun itu keng sikit ni keng sikit pun lengkap. Wa man tasaddaqa fi jum'atin bidirhamin faqad adda haqqas sadaqah. Nah niki penting, saya bersedekah le jelo Jumat sekedar sedirham. Pira sedirham menurut ya Pak Pangki? Kurang lebih 50.000 lah. Ya. 50.000. Jumat ni sejumat gerah pelit. Uni. Atau wah kumpulang misalkan mulai dari Sabtu 10.000, ya 10.000 5 jelo doang kan wah 50.000. Ya 50.000 sejumat. Ya sedekah Jumat tu ya Allah ya Rasul itu ada haqqus sedekah. Sungguh sudah menunaikan haknya sedekah. Mun hak sedekah tertunaikan, fadilah sedekah masuk semua. Wajib dah tersugih. Angka jangan sampai Jumat nanti bersedekah. Harus ngiri mun Jumat bersedekah. Mana bersedekah isi kemos. Rahmat. Ya. Ngasa-ngasa yo baca dia. Jumat padahal ni harus ngiri Jumat bersedekah. Mana pira sedirham wanu. Ya. Sedirham nu ya 50.000 lah ya. Mun dia beda 50.000 ya. Ya 10.000 ya. Dia bau 10.000, 5.000. Dia bau haro kemos wah nu ndi. Nah itu sedirham wah nilai kemos pira ajen kemos 50.000. Pira kemos mun 50.000. Ya. Nah itu hakus sedekah. Hak sedekah itu tertuntaskan lek jelo Jumat. Angka baguslah dengan bagi nasi kadang tono ni udayana nganti papu sini datang mobil lagu ya bukan sayan sepi ya sayan luwe. Ya demen berlagu dan rekeng nono andi rekeng kitanya mau sedekah atau tidak. Ya sedekah nah itu hakus sedekah Jumat jamaah. Jumat piran pokok Jumat wah ya paling afdal no wah turun subuh no. Karena apa? Karena hari yang terbaik terbitnya matahari di waktu pagi adalah li subuh jelu Jumat. Nah niki ni wallahu alam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ajma'in. Allahumma barik lana fi ta'limina, barik lana fi majlisina, barik lana fi ulumina, wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa quwwatina wa azwajina dhurriyyatina tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا حسنا موفقا معصوما. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.